Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah rahimana wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi kedua dari pertemuan kita terkait dengan Kustul Hindi. Terkait dengan Kustul Hindi atau Kustul Bahri atau bahasa lainnya dengan nama Kistun atau Kustun. Kustun datang dalam bahasa Qaf Sinta wa Kistun Kaf Sinta juga dalam bahasa yang lainnya dan semua thabit. Fasubhanallah, Kustul Hindi sudah disebutkan Nabi SAW, dan berarti Kustul Hindi masuk dalam kategori jadwal atau golongan Tibbun Nabawi yang thabit kepada Nabi SAW. Dan sebenarnya Kustul Hindi ini masih asing di telinga kaum muslimin. Dia baru muncul ke permukaan tatkala ada wabah Covid di negeri kita ataupun di seluruh dunia. Adapun Kustul Hindi di negeri Arab bukanlah asing, karena mereka sudah menggunakan turun-temurun dari masa lalu, dari zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang, dan mereka sudah melakukan penelitian tentang Kustul Hindi. Adapun herbal ini, tanaman ini di negeri kita masih sangat asing, ya. Dan perlu kita ulas, kita bahas tentang penelitian ilmiah dari kedokteran klasik ataupun kedokteran modern dari Kustul Hindi. Mereka sudah membahas kedokteran klasik, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Al-Qayyim, Al-Khattabi, dan para ulama yang lainnya sudah membahas terkait dengan Kustul Hindi. Dan kedokteran modern juga sudah membahas. Dan adapun kitab klasik yang kita baca, yang sering kita ulas adalah kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid keempat, yang termasuk karangan Ibnu Qayyim rahimahullah pada kurun ke-7. Dan adapun kedokteran modern, kita juga membahas kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Sahih At-Tibb Nabawi Al-Ilaji min Mandur Al-Mu'asir. Itu sahih tentang kitab Tibbun Nabawi, pengobatan yang dilihat dari sisi zaman sekarang.
Maka kita ingin menggabungkan kedokteran modern, kedokteran klasik. Nah, bagaimana pembahasan mereka? Dan jangan bilang Qustul Hindi ini dosisnya belum diketahui. Jangan bilang belum teruji coba untuk mengatasi penyakit paru-paru. Jangan bilang Qustul Hindi ini adalah obat yang gak jelas. Ya, lah bahaya. Nah, sebagai seorang muslim katakan Qustul Hindi datang dari Nabi SAW. Ya, kita harus imani ini adalah obat yang datang dari Nabi, dan Nabi menyampaikan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-habatus sauda. Coba Nabi mengatakan alaikum bihadza al-ud al-hindi. Ya. Alaikum bihadza artinya apa? Yaitu khudhu waltazimu. Itu artinya khudhu alaikum, atau alaikum bihadza artinya apa? Khudhu waltazimu. Artinya apa? Hendaknya kalian ambil, gunakan, dan senantiasa kalian pakai. Nah, ini perlu kita resapi. Satu lafaz demi lafaz yang disebutkan Nabi SAW. Kita harus beriman. Jangan bilang ini pengobatan gak jelas. Jangan. Tibbun Nabawi jadikan pengobatan yang utama, bukan alternatif. Nah, kemudian Nabi juga bersabda dalam firman sabdanya yang lainnya, dalam hadis yang lainnya, alaikum bihadhi al-habba sauda. Hendaknya kalian gunakan dan selalu ya kalian beriltizam ya untuk mengutamakan habbatus sauda, jintan hitam. Ini bukan main-main, berarti wasiat dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW rahmatan lil alamin. Sebelum wafatnya Nabi menyampaikan hal-hal yang bagus untuk umatnya, disampaikan. Apa yang bahaya untuk umatnya, disampaikan. Menunjukkan rahmatnya Nabi SAW. Tetapi perlu diingat, jangan sampai klaim Qustul Hindi untuk COVID 100%. Makanya kita bahas lafadznya satu demi satu. Nah, satu demi satu kita bahas. Barakallahu fikum. Sekarang kita ingin membahas pada pertemuan kedua ini terkait dengan Qustul Hindi. Terkait dengan Qustul Hindi. Nah, mungkin bisa jadi ada pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Kita belum tentu bisa menyelesaikan al-habbatus sauda terkait dengan perannya di musim wabak. Sebagaimana hadis telah lalu, ya, ada dua hadis terkait dengan qust. Dan masih banyak lafaz yang lainnya. Tapi dua hadis ini kita batasi, kita sebutkan untuk menyebutkan dua macam Qustul Hindi. Dua macam dari kayu India. Yang pertama Qustul Bahri. Qustul Bahri. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwasanya dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, khairu ma tadawaitum bil hijama wal Qustul Bahri. Sebaik-baik kalian berobat adalah dengan berbekam dan Qustul Bahri. Nah, berbekam dan Qustul Bahri. Nah, di sini isyarat pertama, Qustul Bahri juga thabit dari Nabi SAW. Qustul Bahri juga disebutkan Nabi SAW. Nah, ada berarti Qustul Bahri. Nah, sebaik-baik kalian berobat adalah dengan bekam dan Qustul Bahri. Perlu diketahui, dalam kaidah usul fiqh, anal adad la yufidu al-hasr. Bahwasanya hitungan itu tidak memberikan pembatasan. Sebaik-baik kalian berbekam dengan sebaik-baik kalian berobat dengan berbekam dan Qustul Bahri, bukan berarti di sana ada yang kurang baik. Bukan. Ada yang baik juga, seperti habbatus sauda belum disebutkan. Qustul Hindi juga belum disebutkan. Dia juga pengobatan yang terbaik pula. Nah, dan di sini pengobatan juga harus tahu prinsip. Ya, seperti berbekam, bukan semua orang diartikan sebaik-baik kalian berobat berbekam, bukan berarti semua penyakit dibekam. Darah tingginya, darah rendahnya dibekam. Ya, hiperglukos sama hipoglukos, gula terlalu tinggi sama gula terlalu rendah dibekam. Ya, ada anemia, ada yang darahnya HB-nya lebih dari 18 dibekam. Ya, kemudian ada orang yang gemuk sama orang kurus kering kerontang dibekam.
Ini enggak demikian. Ya, bekam ini sesuai dengan konsepnya tibbun nabawi untuk siapa? Untuk orang yang faktornya ekses, berlebihan. Kolesterol, asam urat, misalnya kencing manis. Dan kencing manis lihatnya, ada kencing manis basah, ada kering. Ya. Kalau kencing manis basah berarti perlukaannya harus lebih tipis dan diminimalkan. Ini contoh. Ya. Maka berbekam terbaik bagi siapa? Bagi orang yang kasusnya ekses. Begitu pula kustul bahri. Kustul bahri dia warnanya condong ke arah putih. Kustul hindi condong ke arah coklat gelap. Dan semua rasanya hampir sama. Agak sedikit pahit. Ya. Kustul bahri sifatnya panas, panasnya lebih ringan. Kustul hindi sifatnya panas kering dan lebih keras panasnya. Berarti kustul bahri dan kustul hindi baik, pengobatan terbaik yang menurut Rasulullah untuk siapa? Untuk orang yang kasusnya penyakitnya sindrom dingin. Barakallahu fiik. Bisa jadi orang darah tinggi, ya, bisa jadi orang yang sindromnya panas, tensinya naik, ya, sindromnya dia panas, diberikan kustul hindi, ada efek samping demam, kejang, ini yang pernah kita dapati. Ya, kenapa? Karena sudah sindrom panas, diberi obat yang panas kering, maka akan membahayakan. Maka ini perlu diteliti. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang kedua dari Ummu Qais bintu Mihsan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alaikum bihadzal 'ud al-hindi, fa inna fihi sab'ata ashfiyatin min hadzatul janb." Hendaknya kalian selalu gunakan ini. Ya. Khudhu waltazimu bihadzal ilaj, yakni gunakan dan selalu gunakan, kalian perhatikan obat ini, jangan lupakan. Apa? Kayu India. Karena ada padanya 7 pengobatan. Ada padanya 7 pengobatan. Satu dari 7 itu adalah datul janb. Ini yang kita bahas. Apa itu 7? Dibahas oleh para ulama, Imam Nawawi, Ibnul Qayyim, dan yang selain dibahas. Kita harus tahu apa maksudnya 7 ini. Salah satunya adalah datul janb. Apa itu datul janb? Harus kita bahas. Jangan bilang datul janb itu adalah COVID. Jangan. Ini khawatir menisbahkan sesuatu yang tidak datang dari Nabi, tapi ngakunya dari Nabi. Bahaya. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Makadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembali dia di neraka. Maka hati-hati. Datul janb bukanlah COVID. Akan kita ulas. Lafat demi lafat. Naam. Lafat demi lafat. Barakallahu fiik. Kemudian kita akan masuk dari pembahasan satu hadis ini, ditambah hadis yang lainnya, hadis Ummu Qais bintu Mihsan, tapi lafat ini adalah lafat khusus dari Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alaikum bihadzal 'udi al-hindi." Hendaknya kalian gunakan dan selalu perhatikan kayu ini, kayu India, 'ud al-hind. Ini di zaman Nabi SAW dan sebelumnya sudah dijuluki 'ud al-hind. Ada kustul hindi, ada kustul bahri. Ya. Sebelum Nabi memang sudah ada, namanya memang seperti itu. Bukan Nabi yang menamai. Ya, memang sudah ada. Dan ma'ruf. Dan waktu itu dimasukkan ke negeri Arab, dinamakan kustul bahri, karena kayu India ini diimpor melalui lautan. Nah, dan kemudian dinamakan kustul hindi karena dia memang didatangkan dari India dan warnanya juga, jenisnya juga lain. Nah, barakallahu fikum. Dan semua ini termasuk, dua-duanya termasuk apa? Tibbun nabawi. Nah, barakallahu fik. Kemudian kata Rasulullah, fa inna fihi sab'ata ashfiyatin. Karena ada pada kustul hindi ini, ya, itu ada apa? Sab'ah ashfiyatin. 7 pengobatan penyakit, penyembuhan penyakit. Tentunya kesembuhan syifa minallah. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menjadikan kesembuhan, Allah menciptakan sebab. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu melalui perantara sebab. Allah menciptakan kesembuhan
Melalui perantara apa? Perantara sebab. Kalau ada kena COVID, ambil sebab. Ini hikmah yang Allah ciptakan. Kalau ada orang ya sakit, pengen sembuh, tapi nggak mengambil sebab, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka dia telah mencela hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan sebab. Dan kita mencari sebab yang Allah ciptakan, mana sebab yang paling cocok untuk kesembuhan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu bihi syifaan. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bagi penyakit itu adalah obat. Dan obat ini diambil dari apa? Sebab-sebabnya. Dia akan menjadi obat kalau apa? Kalau obat itu cocok dengan tubuh dia. Ya, kalau obat itu cocok bagi dia. Satu herbal belum cocok untuk satu orang tertentu, tapi cocok untuk orang lain. Kenapa? Karena kita harus tahu sifatnya obat ini apa, sifatnya orang yang sakit ini apa, baru dikatakan cocok. Jangan bilang, subhanallah itu temanku minum kustul hindi sembuh. Ya, sembuh, pasti sembuh. Misal, wah ini minum herbal, katakan sambiloto ini sembuh. Tanyai dulu, si fulan sakit apa, sembuh sindromnya dia apa. Nah, belum cocok dengan si Alan, si Polan, yang sindromnya dia lain, gak cocok dengan obatnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Rahimana rahmakumullah jami'an. Kemudian dalam hadis ini, fa inna fihi sab'ata asfiyatin. Karena pada kustul hindi ini ada 7 pengobatan penyakit yang menjadi perantara kesembuhan. Ya, kemudian disebutkan dalam lafaz Bukhari ini, yusta'atu bihi minal udhrah. Yusta'atu bihi minal udhrah. Apa? Diteteskan di hidung. Diteteskan di hidung. Kustul hindi diteteskan di hidung. Ya. Caranya dicampur dulu dengan air panas. Ya. Kustul hindi ini kalau bentuknya kayu berarti cukup 1 ibu jari, sebesar ibu jari, kemudian direbus dengan air 1,5 gelas menjadi 1 gelas, bisa diminum. Nah, untuk diteteskan langsung diteteskan ke hidung. Diteteskan ke hidung. Yusta'atu minal udhrah. Nah, diteteskan ke hidung atau dijadikan gurah di hidung. Udhrah. Sekarang kita perlu bahas apa itu udhrah. Ini lafaz demi lafaz dibahas oleh para ulama. Ya, apa itu al-udhrah? Al-udhrah yaitu termasuk dalam bahasa yang lainnya adalah termasuk polips, juga bisa termasuk padanya yaitu tonsilitis, amandel. Masya Allah. Dan ketika kita di Arab, kita juga sering menggunakan kustul hindi. Ya, sejak kita belajar di sana, kustul hindi sering kita pakai. Ya, untuk kasus apa? Tonsilitis, amandel yang besar hingga nggak jadi operasi. Nah, dan ini juga dinamakan, yaitu dalam riwayat disebutkan, ya, dalam riwayat disebutkan al-alaq. Al-alaq ini dinamakan al-alaq, yaitu amandel atau tonsil dinamakan al-alaq. Ketika dia membengkak karena sering makanan yang dia makan tidak sehat atau nggak cocok, sehingga amandel tonsil ini sebagai pertahanan tubuh dia, ya, dia membesar untuk melawan apa yang nggak cocok di tubuh dia. Apa yang nggak cocok di tubuh dia. Barakallahu fiik. Nah, ini berarti apa? Al-udhrah. Kustul hindi bisa dipakai al-udhrah. Kustul hindi bisa diteteskan ke hidung untuk mengatasi amandel. Ya, juga bisa tentunya kasus yang lainnya, faringitis dan polip pada hidung. Polip pada hidung. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan juga wa yuladdu bihi min datil janb, dan diminumkan yaitu ke mulut, ya, yuladdu bihi, diminumkan ke mulut, min datil janb. Datil janb, apa ini datil janb? Ini perlu kita bahas pula. Datil janb apa? Jangan bilang datul janb, sekali lagi jangan bilang COVID, jangan. Datul janb sudah disyarah oleh para ulama, dijelaskan para ulama, apa itu datul janb. Kenapa? Karena kalau mensyarah harus sesuai apa yang dimaukan Nabi SAW. Ya, apa yang dimaukan Nabi SAW. Lafaz ini maunya apa?
kemana, jenis penyakit seperti apa. Sudah dijelaskan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, Dhatul Janb kita bahas di sini sebagaimana kata mereka para ulama, ya. Pertama kita bahas fa inna fihi sab'ata asyfiyatin. Hendaknya kalian menggunakan kustul hindi karena ada padanya 7 pengobatan penyakit, kesembuhan penyakit. Kesembuhan penyakit. Sekarang kita mau bahas apa maksudnya 7 di sini. Kemudian Nabi menyebutkan Dhatul Janb, salah satu dari 7 Dhatul Janb. Disebutkan di sini oleh para ulama, 1. Maksudnya 7, ya. Maksudnya 7 di sini sab'ata asfiyatin, yaitu cara pengobatan, cara mengkonsumsi kustul hindi. Ini tafsiran oleh para ulama, ya. Yang mana kustul hindi mereka maukan penjelasannya, ya, bahwasannya 7 yang dimaksudkan wahyu ini melalui uji coba, ya, uji coba ketika menggunakan kustul hindi. Mereka rinci, mereka jelaskan maksudnya 7 ini disebutkan yaitu antakuna as-sab'atu usulin sifat at-tadawi biha li'annaha imma, ya, yaitu 7 cara atau 7 sifat cara mengobati menggunakan kustul hindi. Pertama, dengan menggunakan imma tilaun. Imma tilaun. Tilaun itu seperti meneteskan. Pengobatan dengan cara meneteskan. Ya. Au syurbun, dengan cara minum. Au takmidun, dengan cara mengkompres. Ya. Au tantilun, ya, natal, seperti juga diteteskan juga, ya, atau bisa dicampur dengan madu, misalkan untuk ketombe mereka gunakan dengan madu kustul hindi kemudian diletakkan di rambut, ya. Atau dengan cara natal juga dengan cara madu dengan kustul hindi dicampur kemudian dibalurkan di wajah untuk jadi masker untuk menghilangkan jerawat dan flek di wajah. Ini mereka sebutkan. Kemudian au tabkhirun, kustul hindi diuapkan. Ya, kustul hindi diuapkan. Di zaman sekarang ada alat tabkhir, alat untuk penguapan, dan kustul hindi dibikin cairan. Kustul hindi dibikin cairan, ya. Kemudian dimasukkan di alat tersebut dan alat tersebut akan melakukan apa? Tabkhir, penguapan. Dan ini sering dipakai oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, seperti melakukan fogging, ya. Di rumah-rumah alat itu dihidupin, keluar asap yang uap, yang mana uap itu adalah dari cairan kustul hindi. Ini namanya tabkhir. Atau tabkhir di zaman kuno, di masa lalu, dengan kustul hindi dimasak, direbus, kemudian dihirup. Ya, kemudian dihirup. Nah, kemudian dihirup. Nah, atau tabkhir dengan cara lain seperti kursi ratus vagina, permisi. Kursi ratus vagina. Kustul hindi dimasak, diuapkan, kemudian si pasien atau orang yang sakit masalah pada rahim, dia duduk di atas ratus vagina, kursi yang ada lubangnya, kemudian dibiarkan asap itu masuk ke kemaluan wanita. Au su'ud, au sa'utun. Sa'utun yaitu seperti gurah diteteskan ke hidung. Au ladudun. Ladudun seperti dicekokin atau dimasukkan ke dalam mulut. Nah, Masya Allah, semua ini sudah mereka bahas. Kemudian fattila'u yadkhulu fil marahim. Attila di sini pernah disebutkan yang pertama attila. Imma bittila. Ittila di sini termasuk dalam ittila adalah marahim. Marahim yaitu obat krim. Ya, obat krim. Di masa lalu kustul hindi untuk menjadikan krim, ya, attila yaitu kustul hindi dicampur madu kemudian dioleskan. Dioleskan pada daerah yang dibutuhkan. Kemudian adapun di masa sekarang, at-tila yadkhulu fi al-marahim. Yang termasuk dalam kategori al-ittila adalah al-marahim. Al-marahim yaitu krim. Ya, kustul hindi dibikin krim, bisa, kemudian dioleskan untuk menghilangkan flek-flek. Wah, ini Masya Allah, kesempatan bagi
orang-orang herbalis atau ahli kimia yang membuat obat, berarti kustul hindi silahkan jadikan krim. Ya, bisa untuk flek, ya, barakallahu fik. Bisa untuk ketombe juga, masya Allah. Jika dibikin sampo dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa yuhalla bizait wa yulattahu wa kada at-takmid wa syurb yushaq wa yaj'alu fi aslin aw ma'in aw ghairihima. Ini semua masuk sifat 7 sifat. Maksudnya 7 yang mereka bahas oleh para ulama, yaitu 7 semacam ini. Cara sifat penggunaannya. Dan kata mereka, kustul hindi ini yuhalla bizait, dicampur dengan minyak. Katakan minyak zaitun. Minyak zaitun sifatnya panas, kustul hindi sifatnya panas. Sudah kita bahas kustul bahri, kustul hindi, wahuma harani. Mereka ini harani ya bisani. Mereka ini panas dan kering. 2 herbal ini sifatnya panas dan kering, sama-sama akar India. Dan caranya bisa dengan dicampur dengan minyak, katakan minyak zaitun, wayulattahu. Kemudian dioles ke daerah yang dibutuhkan. Ke daerah yang dibutuhkan. Nah, wakada takmid, kemudian bisa juga jadikan bahan kompres. Bisa untuk mengompreskan bagian tubuh yang bermasalah. Bagian tubuh yang bermasalah. Wasyurbu wa yushaqu, dan sini manfaat di antara kustul hindi adalah untuk warmun harun, yaitu warmun harun, bahasa medisnya sekarang inflamasi. Jika ada karena bengkak karena inflamasi, maka ini sangat bagus. Berarti untuk wasir, ambeien sangat bagus. Dengan cara diminum atau bisa dengan kompres. Diminum atau dengan kompres. Barakallahu fikum. Wasyurbu, dan kemudian bisa juga dengan minum. Wa yushaqu, caranya gimana? Kustul hindi, kayu India ini sangat keras. Ya. Yushaqu wa yaj'alu fi asalin. Bisa ditumbuk, dihancurin jadi powder, dicampur dengan madu, diminum. Dicampur dengan madu kemudian diminum. Ya, au ma'in au ghairihima, atau bisa dicampur dengan air kemudian diminum. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kebiasaan kedokteran Arab, mereka itu tidak mencampur herbal. Mereka sering menggunakan herbal tunggal. Ini ciri-cirinya. Orang dokter Arab klasik dengan dokter India sejalan, sama terapinya. Satu penyakit, satu herbal. Adapun kedokteran Cina dan kedokteran Yunani, Romawi, mereka biasa mencampur, kombinasi obat-obat. Nah, dan tentunya mereka punya teori masing-masing. Adapun kedokteran Arab, simple teori mereka. Penyakit itu mudah. Untuk mengobati satu penyakit, cari lawannya langsung. Contoh dari Nabi SAW, ketika ada seseorang kena ischialgia, nyeri pinggang, Nabi menyebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, disahkan Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Albani dan masyayikh yang lainnya, kata Nabi SAW, ilaju irkun nasa ilyatul kibish. Ya, ilyatul kibish. Yudhab wa yujza thalathah wa yushrab ala riq. Ini subhanallah. Nabi menyebutkan obatnya ischialgia, nyeri pinggang ischialgia. Ya, nyeri pinggang ischialgia. Ya, penyebabnya banyak. Bisa penyebab dari HNP juga bisa ngefek ke ischialgia, bisa sebab karena salah gerakan, misalkan melempar jala atau melakukan olahraga golf atau tenis, ya, atau bulu tangkis, atau orang ibu-ibu yang sering berdiri lama, atau orang yang obesitas sehingga saraf ischiadicus terjepit. Maka obatnya kata Nabi SAW, kau tahu ischialgia? Bahasa medisnya kau tahu ischialgia? Karena para ulama sudah menjelaskan. Ciri-cirinya nyeri dari pinggul, pinggang, kemudian paha belakang, kemudian ke betis, kemudian ke mata kaki, hingga ke ujung jari. Persis dengan ischialgia. Makanya bahasa medisnya dicocokkan dengan bahasa Arabnya klasik, dicocokkan dengan bahasa medisnya dari apa? Dari gejala. Sehingga ketemulah artinya. Maka nggak boleh sembarang mengartikan. Harus dengan tafasil dan syarah para ulama. Yang mereka sudah ahlul khibrah. Dan nyeri pinggang ini, Nabi menyebutkan pakai apa? Pakai satu. Hanya satu saja. Apa itu? Ekor kambing. Disebutkan pertama obatnya, ekor kambing. Kemudian apa kata Nabi? Cara mengolahnya. Dimasak, dilelehkan. Karena di ekor kambing itu ada dagingnya dan ada lemaknya.
ada tulang pula. Ya. Jadi tulang punggung bagian belakang sama ekornya sekalian dimasukkan, dimasak. Kemudian setelah disebutkan ekor kambing, kemudian dimasak, kemudian dibagi menjadi 3 dosis. Yujza' thalatha. Kemudian apa? Yushrab ala riq. Tadi kuahnya diminum ketika perut kosong. Coba. Subhanallah. Berarti 1 ekor bisa untuk 3 hari. 1 ekor untuk 3 hari. Barakallahu fik. Dan ini yang sudah kita coba pada orang-orang yang sakit ischialgia. Kita beriman dengan Nabi SAW melalui hadis-hadisnya, kita yakin dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Anda berobat dengan tibun nabawi, sehat. Kedua, Anda mengimani apa yang datang dari Nabi. Ketiga, Anda telah menjalankan pengobatan ala Nabi, dapat pahala tersendiri. Masya Allah. Nah, kemudian sembuh dengan cara ini. Hanya ekor kambing. Tanpa harus Anda menambahi dengan jahe, tanpa harus tambahi temulawak, tanpa ditambahi habatus sauda, tidak, cukup 1. Nah, ini rahasianya. Ada pun kedokteran Yunani, kedokteran Cina, sengaja mereka mengcombine herbal. Seperti untuk kasus COVID, kedokteran Cina melihat herbal-herbal yang menguatkan paru-paru, herbal-herbal yang menguatkan liver misalkan, herbal-herbal yang menguatkan ginjal misalkan, digabung, dikombin. Di antara alasan mereka yang kedua adalah karena banyak makanan di zaman sekarang, yaitu makan makanan instan. Yang mana makanan instan ini akan mengacaukan tubuh. Sehingga perlu herbal mencampur herbal karena terlalu banyak bahan-bahan yang masuk. Sehingga kacau. Barakallahu fik. Alhasil semua punya teori. Semua punya cara. Nah, dan yang saya pelajari di sini hanyalah yaitu kedokteran Arab klasik dan bukan kedokteran Cina. Kedokteran Cina alhamdulillah sudah banyak ahlinya. Nah, dan kita hanya ingin mengupas dalam kitab-kitab yang sudah dibahas oleh para ulama, itu saja. Nah, dan sangat simpel sekali tentunya. Barakallahu fikum. Maka ini yang disebutkan oleh mereka dari 7 cara ini. Dari 7 cara. Kemudian ada yang menafsirkan di antaranya seperti, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi pula dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan wa amma qawluhu fihi sab'atu ashfiyatin faqad atbaqa al-atibba'u fi kutubihim ala annahu yudirru at-tamth wal bawl wa yanfa'u min as-sumum wa yuharriku syahwat al-jima' wa yaqtulu ad-dud wa hubb al-qara' fil am'a idza shuriba bi asalin wa yudhibu al-kalaf idza tuliya alayhi wa yanfa'u min badar al-ma'id min budur al-ma'ida wal kabduridiha wa min humma al-ward wal riba' al-rubu'. Nah, Imam Nawawi menyebutkan adapun ucapan sab'atu ashfiyatin, ini pendapat yang kedua. Kalau tadi disebutkan 7, maksudnya 7 cara pengolahannya. Jangan diteteskan, dengan diuapkan, dengan diminum, dengan dicampur madu, dengan air, dengan cara dioleskan, banyak sekali. Dengan dikompres, banyak sekali. Nah, sekarang ada pun tafsir yang kedua dibahas. Tafsir yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Fathul Bari yang dinukilkan oleh Ibnul Hajar dalam Fathul Bari menukilkan ucapan Imam Nawawi, ya, bahwasanya 7 asyfiyah, 7 pengobatan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah 7 penyakit yang diantaranya apa? Untuk diuretik 1. 7 di sini maksudnya menurut Imam Nawawi 1 untuk diuretik. Kedua, untuk apa? Yanfa'u minas sumum, bermanfaat untuk mengatasi keracunan sebagai obat detoksifikasi. Dan ini sesuai dengan teori pula kedokteran Cina. Kedokteran Cina melihat obat-obat yang rasanya pahit itu bagus untuk jantung dan mencuci racun. Nah, bagus untuk jantung dan mencuci racun. Seperti habatus sauda, pahit. Seperti kalau di tempat kita sambiloto, brotowali, pahit. Itu berarti bagus untuk mencuci racun dan bagus untuk jantung. Dokter Arab juga demikian. Ya, Kustul Hindi rasanya pahit. Dia bagus untuk racun. Ini 2. Ketiga, wa yuharriku syahwatal jima', dan untuk meningkatkan gairah hubungan intim pasangan suami istri. Ya, kenapa? Karena sifatnya
kustul hindi sifatnya adalah panas kering. Panas kering bagus untuk meningkatkan tenaga dia, ya, imun dia, kekebalan tubuh dia. Nah, kemudian yang keempat, wa yaqtulu duda wa hubbal qara fil am'a, dan bisa untuk membunuh, membasmi cacing di usus, juga bisa untuk hubbul qara. Hubbul qara seperti apa? Kista fibrosis. Kista fibrosis. Nah, kemudian wa idza syuriba bi asalin yudhibu al-kalaf. Berikutnya, kalau diminum, ya, kalau diminum dengan madu, ya, kalau kustul hindi diminum dengan madu untuk apa? Hubbul qara dan cacing tadi, untuk mengatasi cacing. Sedangkan kalau dicampur dengan madu dan kustul hindi, yudhibu al-kalaf, untuk menghilangkan al-kalaf. Al-kalaf yaitu flek-flek wajah hitam, ima bekas luka, ya, ima bekas jerawat. Ima bekas luka, ima bekas jerawat. Terutama hati-hati pada ibu-ibu yang sering menggunakan kosmetik, ya, yang sering menggunakan kosmetik atau obat-obat kimia yang sifatnya menipiskan wajah, ya, jika ada luka dia akan langsung membekas, ya. Maka ini juga sangat bagus, termasuk pada kasus keloid, ya. Keloid juga bisa diatasi atau diringankan dengan kustul hindi yang dicampur dengan madu kemudian dibalurkan. Idza tuliya alaihi wa yanfa'u, idza tuliya alaihi itu dijadikan masker misalkan, ya. Idza tuliya alaihi wa yanfa'u min badaril ma'dah, juga bagus untuk mengatasi masalah lambung, ya. Masalah lambung, membersihkan lambung, dahak-dahak di lambung, kotoran-kotoran di lambung, splekem, ya. Ya, banyak dahak yang ada di lambung karena gangguan pola makan. Dan yang terakhir, wa humma al-ward war-ruba'. Humma al-ward war-ruba' atau riba'. Dan yang berikutnya bisa untuk mengatasi demam al-ward war-ruba'. Kalau di tempat kita itu demam karena tipes, tipoid. Demam karena tipoid. Dia demam, tapi tubuh dia dingin. Lihat orang tipes, kalau Anda lihat lidahnya, apa yang terjadi? Lihat lidahnya dikeluarin, lidahnya tengahnya warnanya putih, pinggirnya ada bintik-bintik merah. Tidak perlu kita melakukan widal test, cukup aja lihat lidah, tengahnya warna putih, pinggirnya bintik-bintik merah. Tapi dia demam, padahal dalam tubuh dia sifatnya lembab. Dalam tubuh dia sifatnya lembab berlebihan, ya. Oleh karena itu apa? Pakai apa? Menggunakan kustul hindi yang sifatnya panas kering untuk mengatasi kasus tipes yang sifatnya adalah dingin lembab. Barakallahu fiik. Demikian rahimakumullah jami'an. Qultu, kata pengarang kitab ini, ya. Kata pengarang kitab ini, yang mana kitab ini dikarang oleh Syahani, ya, Syahani bin Salah Al-Wazar Al-Azali Asy-Syarif, yang mana kitab ini diberikan oleh kata pengantarnya oleh Masya Allah, oleh dokter-dokter, oleh dosen-dosen kedokteran di Arab Saudi, ya, kuliah titib, ya, kedokteran Arab Saudi, Jami'ah Tibbiyah di Madinah Al-Munawwarah, juga kedokteran yaitu Dr. Muhammad bin Abdul Daim, ya, dia adalah dosen kedokteran di Mesir, juga dokter-dokter yang lainnya. Artinya kitab ini direkomendasi dan juga diteliti oleh para dokter. Maka di tempat kita jangan sampai para dokter mengingkari kustul hindi, jangan sampai. Seorang muslim harus mengimani, ya, ini pengobatan Nabi SAW. Nah, tapi dengan itu jangan lakukan klaim kustul hindi 100% untuk COVID, karena kalimat untuk mengatakan COVID itu pengobatannya kustul hindi 100%, ya, maka itu butuh dalil. Nah, kita hanya melihat sindrom. Barakallahu fiik. Maka perlu diperhatikan baik-baik, ya. Kita mengimani apa yang dibawa Nabi SAW. Penjelasan kustul hindi dijelaskan oleh para ulama masa lalu, ulama masa sekarang, bahkan para dokter di masa sekarang ternyata sudah meneliti. Maka jangan yang di negeri kita ketinggalan zaman untuk meneliti. PR untuk para dokter, untuk para ahli laborat,
yang mereka punya kompeten, ahli di bidangnya, untuk apa? Menampakkan syiar Islam melalui pengobatan, di antaranya kustul hindi di musim wabah. Perlu kita lihat, sehingga dokter bisa menentukan ini cocok enggak untuk kustul hindi. Ya, berarti tahu sindromnya. Ini cocok enggak, ini bagaimana biar cocok, diolah bagaimana caranya, dosisnya berapa, tentunya itu perlu dibahas. Kemudian jadi pertanyaan, bisa enggak kustul hindi ya untuk ibu hamil dan menyusui? Ini jadi banyak pertanyaan ya. Jadi pembahasan para ulama atau ahli bidangnya, apakah kustul hindi untuk bisa digunakan untuk orang menyusui, bisa digunakan untuk ibu hamil. Nah, kustul hindi ya bisa dan aman tentunya dengan cara-caranya. Bisa dan aman tentunya dengan cara-caranya. Ya. Belum ada penelitian khusus kustul hindi membahayakan untuk ibu hamil dan membahayakan untuk ibu menyusui. Ya, tidak ada percobaan khusus yang menemukan bahayanya. Tetapi kita harus tahu konsepnya. Ya, harus tahu konsepnya. Perlu diketahui yang pertama, ya, pada ibu hamil, perlu kita bahas, pada ibu hamil dulu kita bahas. Pada ibu hamil, menurut kedokteran modern, mereka melihat bahwasanya ketika seseorang wanita hamil akan ada perubahan fungsi organ ibu hamil, termasuk hormon, metabolisme, aktivitas alat dan saluran pencernaan, dan semuanya banyak perubahan. Nah, dan termasuk reaksi penyerapan obat atau herbal, sehingga dikhawatirkan akan berdampak ke janin. Kalau dia minum, khawatir karena ada perubahan penyerapan, daya serapnya ternyata meningkat. Berarti penyerapan herbal ini lebih dahsyat, sehingga akan membahayakan janin. Itu yang mereka khawatirkan. Ini dari sisi teori atau konsep. Sedangkan menurut kedokteran Arab klasik, ya, bahwasanya kustul hindi sifatnya adalah panas kering. Dan ini menjadi bahan pertimbangan untuk dikonsumsi pada ibu hamil pada trimester pertama. Makanya pada trimester pertama jangan terlalu banyak konsumsi kurma karena sifatnya panas kering. Ada yang panas lembab dan sifatnya panas. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi jahe. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi yaitu daging yang terlalu sifatnya panas. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi termasuk kustul hindi yang sifatnya juga panas, karena khawatir akan menyebabkan keguguran. Nah, dan penggunaannya lebih aman, ya, penggunaan ini lebih aman pada trimester ketiga dibanding trimester pertama. Ini hanya pertimbangan dari sisi teori. Kemudian pada kasus ibu menyusui, ya, pada umumnya hampir semua obat yang diminum oleh ibu yang menyusui itu terdeteksi di dalam ASI. Air susu ibu itu ada pada kandungnya apa yang dimakan, apa yang diminum. Ya. Dan tentunya lebih aman lagi, ya, satu obat atau herbal dikonsumsi bagi ibu menyusui ketika kapan? Ketika anak sudah mulai MPASI. Ya. Kemudian berarti boleh apa enggak? Ini kesimpulan, karena banyak sekali pertanyaan sehingga harus diterangkan. Sedangkan banyak juga kasus ibu hamil, ibu menyusui kena COVID. Nah, sehingga pertimbangannya solusinya seperti ini. Ya, kita lihat jikalau terpaksa ingin mengkonsumsi obat atau herbal, katakan semisal kustul hindi, maka hendaknya dia menggunakan obat dengan dosis efektif, dosis yang terkecil, dan dalam jangka waktu yang singkat. Ini 2 poin ini perlu dilihat bagi ibu hamil menyusui. Menggunakan dosis efektif terkecil, 1. Dan menggunakan obat atau herbal ini dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ya. 6. Dengan demikian diiringi, 3, dengan banyak minum air. Walhamdulillah, dari pengalaman yang kami lakukan ketika menangani kasus COVID, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, penggunaan kustul hindi untuk pasien-pasien yang sudah swabnya sudah positif pakai PCR, ya,
sudah positif, alhamdulillah dengan izin Allah butuh waktu 3-4 hari dengan izin Allah sembuh. Dan negatif. Barakallahu fiik. Dan ini bukan 1 orang 2 orang. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Dan berarti ini apa? Waktunya sangat singkat. Nggak perlu sampai 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, nggak perlu. Sangat singkat. Nah, maka untuk ibu hamil, ibu menyusui, cukup konsumsi 3-4 hari. Dan dosis kecil efektif adalah 1/4 sampai setengah sendok teh. Dikonsumsi sehari 2 kali ketika perut kosong. Nah, dan ini tentunya ada pantangannya. Ketika kena COVID, pantangannya apa? Jauhi atau kurangi yang makan makanan atau minuman yang sifatnya dingin. Minum minuman jus, pantangan berarti. Buah-buahan kalau di jus sifatnya menjadi sangat lembab. Sedangkan COVID sifatnya dingin, lembab. Maka jangan. Kemudian jangan konsumsi es-esan, makan minuman instan, jangan. Nah, makanya di antara anjurannya banyak berjemur. Ya, banyak berjemur karena COVID itu lembab. Kenapa pakai minyak kayu putih? Karena minyak kayu putih sifatnya panas dan kering, bagus untuk dihisap. Coba teorinya panas dingin masuk di sini. Kenapa pakai kustul hindi? Kenapa pakai habatus sauda? Karena sifatnya lawan dari sifat COVID. Barakallahu fikum. Kemudian tentunya jangan lupa untuk dikonsulkan kepada ahlinya. Ada sebagian kasus orang yang sindrom panas konsumsi kustul hindi sehingga apa? Timbul kejang dan demam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, dan di sini kata pengarang kitab ini, Syahani ini, yang sudah direkomendasi oleh sekitar 6 dokter dari Mesir, dari Arab Saudi, ya, dan dokter yang lainnya, dia mengatakan kultu, aku katakan, ya, ini pendapat yang ketiga. Tadi pendapat 1, 7 penyakit itu adalah cara minumnya, cara pemakaiannya. Kedua, ya, 7 tadi itu adalah 7 cara pemakaiannya. Kedua, pendapat Imam Nawawi, 7 tadi adalah termasuk 7 jenis penyakit yang disebutkan untuk mengatasi, yaitu sebagai diuretik, untuk mengatasi racun, untuk mengatasi cacing dan lain sebagainya. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling benar yang kami lihat, pendapat apa itu? Adh-dhahir min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nampak dari pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fihi sab'ata ashfiyatin, yaitu pada kustul hindi ini, pada akar India ini ada 7 pengobatan penyakit. Apa? Laisa sab'atu turq bal sab'u ashfiyah. Bukanlah 7 cara pengobatan seperti dikompres, seperti diminum, seperti ditumbuk, seperti diteteskan, seperti diuapkan, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ithnani min sab'a al-ashfiya wa lam yadhkur khamsah. Disebutkan di situ 2 penyakit dalam lafaz Imam Bukhari ini. Kalau dalam lafaz lainnya tadi cuma apa? Datul janb. Apa itu datul janb? Sudah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Datul janb yang sudah disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dari 7 penyakit ini, yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, datul janb indal attiba nau'an. Datul janb, ya, sebagaimana lafaz kustul hindi ini ada padanya 7 pengobatan penyakit. Salah satunya adalah datul janb. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, disebutkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Qayyim, datul janb itu ada 2. Datul janb menurut ahli kedokteran ada 2. Ya, ini ulama tahun atau kurun 700-an Hijriah yang menyebutkan. Yang pertama adalah haqiqi wa ghairu haqiqi. Yang hakikatnya dan bukan hakikatnya. Fal haqiqi, datul janb yang hakiki adalah warmun harun ya'ridu fi nawahi al-janb fil ghisha al-mustabtin lil adla. Yang pertama, datul janb al-haqiqi, ya, itu adalah warmun harun, yaitu inflamasi, peradangan, ya, yang dia menyerang di sekitar janb fil ghisha wal mustabtin, yaitu yang menyerang selaput, rongga dada dan rongga paru, antara perut dengan paru. Berarti apa namanya? Nah, ini ulama sudah menjelaskan. Namanya berarti apa? Pleura. Berarti apa? Infeksi pleurisi atau pleuritis. Infeksi pada selaput paru.
Berarti Nabi menyebutkan apa? Salah satu dari 7 pengobatan penyakit dengan kustul hindi adalah satunya pleuritis. Pleurisi, infeksi pada selaput, rongga antara paru, dada, perut. Ya. Maka di sini jelas, ya, antara paru dan dada, ada selaput di situ, selaput tipis. Dan di sini terjadi infeksi. Dokter menyebutkan di zaman sekarang bisa karena infeksi jamur, bisa karena virus, bisa karena bakteri. Berarti apa? Kita nggak bisa katakan COVID, ya, nggak bisa katakan COVID, ya, karena apa? Menunjukkan lafaz COVID itu butuh khusus, ya, karena COVID lain. COVID pada semua paru-paru. COVID apa yang diserang? Yang diserang paru-paru dan tenggorokan. Coba, paru-paru dan tenggorokan, ya. Nah, adapun pada AIDS, HIV yang diserang sel T, kekebalan tubuh. Pada hepatitis yang diserang adalah liver dengan albuminnya. Pada polio diserang sel saraf tepinya. Pada SARS, pada corona yang diserang paru-parunya. Sedangkan menurut penelitian mereka sekarang, COVID bermutasi. Yang diserang bahkan bukan hanya paru-paru sekarang. Lari ke pankreas sehingga kencing manis. Lari ke ginjal sampai ada yang gagal ginjal gara-gara COVID. Lari ke yaitu stroke gara-gara COVID. Alhasil, maka kita nggak boleh mengklaim, nggak boleh melakukan klaim. Kita mengambil sebab dari sifatnya saja. Panas, kering, cocok dengan dingin, lembab. Dan COVID dingin, lembab. Nah, maka ketika sudah ada gejala, walaupun Anda tanpa swab, ya langsung aja obati dengan sifat lawannya. Katakan Anda ada masalah, minum yang sifatnya panas kering. Ya, Masya Allah. Dan kustul hindi, Masya Allah, manfaatnya banyak sekali. Untuk meningkatkan imun, kekebalan tubuh, ya, meningkatkan stamina, meningkatkan gairah pasangan suami istri, untuk mengatasi haid yang tidak teratur, nyeri ketika haid pada wanita, untuk mengatasi kanker juga disebutkan, untuk mengatasi cacingan, untuk mengatasi demam tipoid, banyak sekali manfaatnya. Barakallahu fiik. Dan pada kasus COVID, yang mana ciri-ciri COVID, sebagaimana disebutkan di sini, cocok dengan manfaat kustul hindi. Baik, ini jenis yang pertama. Datul janb yang pertama adalah al-haqiqi, yaitu pleuritis, infeksi pada pleura, pleurisi atau pleuritis. Kemudian ada datul janb ghairu haqiqi, datul janb yang tidak hakiki. Apa itu datul janb yang tidak hakiki? Yaitu alam yushbihu ya'ridu fi nawahi al-janb an riyah ghalidhah mu'diyah tahtaqinu baina as-safaqat فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود في الحقيقي ناخس قال وليلزم ذات الجنب الحقيقي 5 أعراض وهي الحمى والسؤال والوجع الناخس والضيق النفس والنبض المنشاري. Subhanallah. Coba di sini Datul Janb ghairu haqiqi, ya, adalah penyakit yang gejalanya menyerupai dengan nyeri pada sekitar dada. Sekitar dada yang disebabkan karena apa? Riyahun ghalidhah mu'diyah. Karena apa? Karena angin. Karena angin yang berlebihan, angin yang menumpuk, uap yang menumpuk. Ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Ya, ini pendapatnya Ibnu Qayyim, juga pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, sebagaimana pertemuan lalu, bahwasanya angin yang menumpuk di perut akan menimbulkan masalah. Jika naik ke paru-paru, akan timbul maradun nazlah, penyakit infeksi pada paru-paru. Jika naik ke al-lihah, ufulah, akan menyebabkan masalah pada hidung, ya, juga suara al-khannan, suara ngorok. Jika naik ke hidung akan menimbulkan zukam, pilek. Jika naik ke mata akan menimbulkan romet, infeksi pada mata. Syuf, penjelasan para ulama jelas. Dan ini ghairu haqiqi. Datul janb, nyeri dada yang bukan haqiqi. Ya. Kemudian dan dia ini akan menimbulkan uap tadi akan menimbulkan, yaitu pada batasan-batasan paru akan menimbulkan sakit yang nyerinya hampir sama dengan nyeri, yaitu datul janb al-haqiqi. Nah, dan ciri-ciri datul janb ghairu haqiqi ini, ya. Ciri-ciri datul janb ghairu haqiqi ini ada 5.
1, al-humma, ada demam. 2, as-su'al, batuk. Ya. 3, waju' an-nakhis, nyeri yang sangat seperti nusuk-nusuk. Ya. Kemudian wadhiqun nafs, sulit nafas. Yang kelima, an-nabd al-minsyari, yaitu aritmia pada jantung. Nadi yang enggak beraturan juga. Ya, Masya Allah. 5 ini hampir sama kita dapati pada COVID juga. Berarti COVID ini masuk dzatul janb ghairu haqiqi. COVID ini masuk dzatul janb ghairu haqiqi. Ya. Kalau haqiqi yang disebutkan hadis Nabi SAW. Ya. Al-haqiqi adalah yang disebutkan Nabi SAW. Yaitu pleuritis, infeksi pada pleura. Nah, adapun COVID berarti masuk bukan pada dzatul janb. Berarti masuk pada apa? Yaitu dzatul janb ghairu haqiqi. Ya, dzatul janb yang bukan pada hakikatnya, yang mirip dengan pleuritis tapi bukan pleuritis. Ya. Dan dua-duanya ini bisa dipakai kustul hindi. Ya. Maka jangan nisbatkan COVID kepada Nabi SAW. Nah, jangan nisbatkan kustul hindi langsung ini pengobatan Nabi SAW untuk COVID. Jangan. Kita sebutkan ini COVID termasuk apa? Dzatul janb ghairu haqiqi. Yang bukan pada hakikatnya dzatul janb. Hanya mirip saja. Berarti kalau mirip saja, jangan nisbatkan, jangan klaim kepada Nabi SAW. Tapi manfaat, bukan berarti nggak manfaat. Bukan berarti nggak manfaat. Baik. Ada Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah. Beliau syekh yang masih hidup di zaman kita sekarang di Mamlakah Saudiyah. Ya. Beliau menyebutkan huwa marad ma'ruf. Dzatul janb ada penyakit yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Dari masa lalu sudah kenal, orang Arab masa lalu sampai sekarang mereka sudah kenal. Kita aja nggak kenal. Ya. Nah, yaqulu Ibnu Hajar berkata dia adalah syausah. Ya, syausah. Ya. Dia adalah termasuk syausah. Apa itu syausah? Syausah adalah, kata beliau, al-iltihab ghilafur ri'ah. Infeksi pada selaput paru-paru. Berarti apa? Infeksi pada pleura. Ulama masa lalu sudah paham. Dzatul janb adalah infeksi pada pleura. Ya, warmun harun ya'taridhu fi ghilafir ri'ah. Ya. Infeksi, inflamasi yang terjadi pada selaput paru-paru. Masya Allah. Tayyib barakallahu fik. Fa insyaallah ini bisa difahami. Ya. Poin yang terakhir ini sangat penting sekali. Berarti COVID bukan masuk dalam dzatul janb. Berarti COVID nggak bisa dinisbatkan 100% menggunakan kustul hindi. Nggak bisa. Tapi bukan berarti nggak manfaat. Kita melihat dari sisi sifatnya. Dingin, lembab. Itu saja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, insyaallah ini sepertinya yang bisa kami sampaikan. Karena sepertinya sudah berjalan 1 jam persis. Selanjutnya kita masuk tanya jawab. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas al-habbatu sauda, jintan hitam. Pada pertemuan kedua ini kita baru menyelesaikan kustul hindi. Masya Allah manfaatnya banyak kalau kita bahas. Dan ini Masya Allah kita dapati, subhanallah, belum nyebar. Dunia nyata, dunia maya belum dibahas sedetil apa yang dibahas oleh para ulama. Bukan saya bahas, saya hanya membahas apa yang dibahas oleh para ulama. Nah, saya hanya menyampaikan, menukilkan. Ya, kami sampaikan jazahumullah khair. Mereka yang masih hidup atau yang sudah mati, sudah wafat, yang mengarang kitab ini, yang menyampaikan kepada kita, tersampaikannya ilmu yang ilmiah ini terkait kustul hindi, terkait tibun nabawi. Barakallahu fik. Fa insyaallah itu saja yang saya sampaikan. Untuk admin silakan kirim saya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di media maya agar kami bisa membacakan pertanyaan. Syukron. Jazakumullah khairan. La ilaha illallah. Taib. Saya jawab yang bisa saya baca aja di layar. Kustul ini baiknya diminum setiap hari berapa kali Ustaz? Jazakallah khair.
Pertama, kapan kustul hindi diminum? Sekarang kita ambil kaidah, bukan hanya kustul hindi, ya, bukan hanya kustul hindi, semua herbal, ya. Jadikan prinsip, makanan Anda adalah obat. Jadikan obat pada makanan Anda, ya, dengan mengkombinasikan panas dan dingin sehingga tubuh kita ada pada titik nol. Kita dalam keadaan seimbang, stabil. Tubuh kita ada sifat panas dan dingin. Ada organ panas, ada dingin. Tubuh kita 80% adalah air, sifatnya adalah dingin. Dan 20% sifatnya panas. Ada keseimbangan. Ketika kita seimbang, panas dingin, maka tubuh kita sudah sehat. Gak perlu Anda was-was, ya. Saya harus ngambil suplemen, saya harus menjaga diri sehingga saya minum habatus soda setiap hari, saya minum kustul hindi setiap hari. Ini salah, ya. Orang yang minum kustul hindi, habatus soda setiap hari, tubuh dia akan condong ke arah panas. Karena dua-duanya sifatnya panas dan kering. Apalagi kalau herbal ini digabung, habatus soda sama kustul hindi, panas kering. Tubuh Anda yang sudah panas ditambahi panas kering, tubuh Anda akan membatu. Itu bahasa yang disampaikan oleh Jalinus, ya, yaitu setara dengan Hippocrates, bapak kedokteran Yunani. Dan kedokteran Arab juga berpendapat demikian. Oleh karena itu, kapan Anda ambil kustul hindi, kapan Anda ambil herbal? Ketika tubuh kita butuh. Ketika Anda butuh, Anda nggak perlu was-was. Saya minum ini setiap hari sebagai suplemen. Salah. Disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Sahih At-Tibb Nabawi, ini disebutkan habatus sauda, penggunaan efektifnya satu hari cuma 2 gram. Ya, katakan 1 kapsul lebih sedikit pagi sore. Jika digunakan dalam jangka yang panjang, maka jika dikonsumsi lebih dari 3 bulan, hanya 2 gram sehari bisa menimbulkan racun di liver dan ginjal. Maka jangan dikonsumsi setiap hari. Herbal itu dikonsumsi ketika kita butuh. Ketika pada titik nol, kita sehat, al-afiyah. Ketika condong ke kanan, berarti sindrom panas. Condong ke kiri, berarti sindrom dingin. Saat itu kita butuh. Saat condong sindrom panas, berarti kita perlu herbal, minuman yang sifatnya dingin. Biar kembali ke titik nol. Ketika sindrom dingin, berarti kita perlu herbal yang panas, sehingga perlu kembali ke titik nol. Itu saja. Nah, kemudian bagaimana konsumsinya ketika Anda butuh pertama. Ketika Anda sudah rasakan tubuh mulai drop, ya, lelah, lidah keputihan juga, kemudian juga pilek, batuk, saat itu langsung dikonsumsi. Nah, jangan jadikan obat setiap hari dengan alasan suplemen. Barakallahu fiik. Insyaallah itu pertanyaan dari admin, dari jamaah. Mau tanya, apakah yang punya sakit asam lambung bisa konsumsi kustul hindi? Kustul hindi sifatnya panas kering. Ya, lambung, kasus pada lambung sakit mah ada lambung yang sifatnya panas, ada lambung yang sifatnya dingin. Lambung yang sifatnya dingin, ciri-cirinya apa? Dia paling suka dengan yang pedas-pedas, makanan minuman yang hangat-hangat atau panas-panas. Berarti lambung dia dingin. Ya. Kemudian ada lambung yang sifatnya panas. Dia sukanya minum air dingin, ya, dan nggak suka pedas-pedas. Ini contoh. Dan kustul hindi paling cocok untuk siapa? Untuk orang yang lambungnya dingin. Sangat cocok untuk menambal lambung, menguatkan lambung, ya. Nah, untuk ulcus pepticum, ada tukak pada lambung, bisa cocok pakai kustul hindi. Nah, dan untuk orang lambung yang sifatnya panas, berarti kustul hindi yang sifatnya panas kering bisa diringankan dengan apa? Dengan menggunakan dengan cara diseduh dengan air panas. Dan dikonsumsi kapan? Dikonsumsi setelah makan. Ya, bisa 1 jam setelah makan atau lebih dari itu. Nah, biar nggak bercampur dengan makanan langsung. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, Assalamualaikum, hayakumullah Ustadz. Apakah kustul hindi bisa untuk hipertiroid dengan kondisi benjolan yang sudah besar? Apakah bisa dikompres, konsumsinya diminum saja atau bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, beberapa hari lalu ada seorang ibu-ibu yang mengalami hipertiroid, ya,
Karena hipertiroid ini condongnya ke arah panas, maka subhanallah dengan cara diseduh dengan izin Allah, ya, gejala-gejalanya sudah membaik. Di antaranya seperti apa? Jantung berdebar, badan lemas, tensi tinggi. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, nilainya, ya, hormonnya sudah mulai berkurang, ya, tiroidnya mulai berkurang. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik. Insyaallah itu. Dan yang paling baik juga Anda kombinasi menu makanan panas dingin. Karena namanya hipertiroid, masalahnya pada hormon, ya. Oleh karena itu apa? Perlu untuk mengimbanginya dengan pola makan, karena pola makan ini untuk menormalkan hormon. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin. Ustadz, ana baru melahirkan dan sudah melewati masa nifas, namun ana merasa hormon ana sedang terganggu. Setelah ana pasang spiral, afan head jadi datang lebih sering. Dalam 1 bulan hanya selang 1 pekan ana head kembali. Kemudian rambut selalu berminyak. Ana jadi alergi ikan asin. Bagaimana cara mengatasi masalah ini ya Ustadz? Barakallahu fiik. Cara mengatasinya berarti perbaiki hormon. Berarti hormon Anda kacau. Ya, apa yang menyebabkan kacaunya? Itu adalah obatnya. Apa sebabnya? Spiral Anda nggak cocok dengan spiral. Ya, ada sebagian ibu-ibu cocok dengan spiral, nggak ada nyeri, juga hormonnya nggak kacau. Berarti dia cocok. Ada ibu-ibu yang nggak cocok dengan spiral, tapi dia lebih cocok dengan pil KB. Maka gunakan yang paling aman, pil KB. Berarti obatnya apa? Lepas spiralnya dan gunakan alat kontrasepsi yang lainnya jika diperlukan, ya, karena mungkin khawatir anak terlalu dekat dan lain sebagainya, maka gunakan pil KB, ya. Resikonya pil KB cuma 1, ya. Apa itu? Di antaranya kalau salah atau lupa minum, itu aja yang jadi kekhawatiran ibu-ibu. Nah, dan kadang ada juga ibu-ibu yang nggak cocok dengan pil KB, dengan ibu-ibu yang nggak cocok dengan pil KB, dan mereka timbul obesitas, kegemukan, juga berbulan-bulan juga nggak datang haid. Sebaliknya dari ibu-ibu yang pasang kontrasepsi ini, ibu-ibu ini haid terus. Ada orang minum pil KB berbulan-bulan nggak haid, ya, sehingga hormon numpuk, ya, sampai ada kadang benjolan di payudara gara-gara nggak haid. Setelah dihentikan pil KB, kemudian minum minuman panas dingin, subhanallah haidnya lancar, dan benjolannya mulai berkurang. Coba, ini pengaruhnya banyak. Nah, dan yang paling aman, kalau ternyata kontrasepsi ini nggak cocok, itu nggak cocok, yang paling aman 2. Pertama apa? Uzlah. Uzlah itu apa? Permisi akramakumullah, laki-lakinya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan kalau nggak mau hamil. Ini cara apa? Cara manual dan cara kontemporer. Di masa lalu seperti itu digunakan oleh orang-orang dahulu. Dan cara zaman sekarang, kalau tetap mengeluarkan ejakulasi dan masturbasi di permisi kemaluan wanita, pasangan laki-laki kepada wanita, ya, maka digunakan apa? Kondom. Itu paling aman, ya, paling aman. Si ibu-ibu nggak mengalami apa? Nggak mengalami masalah pada hormon. Bapak juga paling resikonya pakai kondom saja. Itu saja. Kalau pengen sekali-kali nggak pakai kondom, ya, dan permisi akramakumullah, harus disampaikan aja, karena ada sebagian pasangan ingin merasakan masturbasi itu di dalam kemaluan wanita, ya, yang wanita juga pengennya seperti demikian. Apa yang diinginkan laki-laki sama. Maka seperti ini kapan dilakukan? Pakai, yaitu KB tanggalan. Ketika baru suci dari haid, ya, dia langsung bisa melakukan ejakulasi di dalam kemaluan wanita. Wanita senang, laki-laki juga senang. Tidak mengapa. Karena dengan itu kadang apa? Psikisnya kedua pasangan terasa nikmat. Sehingga apa? Pandangan mata lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, pandangan-pandangan yang haram dunia nyata atau dunia maya. Tidak dibungkiri, dan itu fitrah. Ya. Atau kira-kira sebelum haid, ya, sekitar beberapa hari sebelum haid. Kalau bisa jangan 7 hari, karena waktu maksimal, cari waktu yang lebih dekat lagi, ya, sehingga apa? Pakai kalender tanggalan ketika ingin dikeluarkan di dalam alat vital wanita, dan jika ingin mendapatkan kepuasan. Dan jikalau
Ya, keluar dari sebelum dan sesudah masa itu yang aman untuk di dalam, yaitu ejakulasi di dalam, maka selain itu dia pakai kondom. Nah, itu lebih aman. Lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing tentunya kita katakan punya reaksi beda-beda terhadap alat kontrasepsi dan reaksi hormon masing-masing. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan bismillah, Ustadz, saya sering mengalami mimisan. Yang saya tanyakan, herbal apakah yang bisa digunakan untuk mengobati mimisan? Wallahu a'lam bishawab. Mimisan bisa jadi adanya stagnasi peredaran darah. Ciri-ciri stagnasi peredaran darah. Caranya apa? Lakukan olahraga. Ya, lakukan olahraga. Nah, kalau zaman dahulu yang mereka lakukan, ada seorang sering mimisan, ada sering gusi berdarah. Sering berdarah. Ada yang dikasih obat kimia nggak sembuh, dikasih herbal nggak sembuh. Ternyata sembuh dengan apa? Dia mengendarai kuda, pacuan kuda, langsung berhenti. Ya, kita nggak ada kuda, bisa lari-lari, bisa jogging, itu saja. Nah, itu saja. Gerakan paling penting. Kenapa? Karena gerakan ini untuk membebaskan stagnan peredaran darah kita. Nah, kalau herbalnya Anda bisa dibantu dengan herbal yang intinya untuk melancarkan peredaran darah seperti apa? Seperti begagan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau sesak di dada, lebih baik konsumsi kustul hindi atau habatus sauda. Sekali lagi lihat sindrom Anda. Sesak di dada karena apa? Sesak di dada karena sakit mah. Sesak di dada karena penyakit jantung. Sesak di dada karena infeksi paru-paru. Dilihat lagi. Nah, masih banyak pertanyaan yang perlu disampaikan. Kemudian ada pertanyaan dari YouTube kami, Bapak Senton Joko Prabowo. Ustadz, Afwan agak menyimpang, untuk pengobatan mah atau GERD dan sebagainya herbal apa yang cocok? Pertama Pak, GERD, perbaiki mindset Anda, mental Anda, perasaan Anda. Karena GERD ini muncul rata-rata dari jiwa. Ya. Apalagi di musim wabah ini, Masya Allah, banyak yang konsultasi kena GERD. Kenapa? Ketakutan berlebihan, was-was berlebihan. Ya, ini rata-rata penyakit 50% muncul dari perasaan. Muncul dari perasaan. Gara-gara perasaan lari kemana-mana. Nah, barakallahu fik. Gara-gara perasaan sampai Nabi Yakub buta matanya, kena katarak diabetik. Gara-gara perasaan rambut memutih. Gara-gara perasaan tensi naik. Gara-gara perasaan psikosomatik, asam lambung naik, sulit tidur. Gara-gara perasaan kulit keriput. Gara-gara perasaan kena kencing manis. Gara-gara perasaan banyak sekali pintu penyakit terbuka gara-gara perasaan. Maka perbaiki perasaan itu nomor 1. Tawakal Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, paling bagus panas dingin pada makanan Anda. Ya, pengalaman saya pribadi sering ulang-ulang saya sampaikan, ya, dari sekitar 12 tahun, ya, sebelum saya pakai cara ini. Ya, saya pakai cara ini dari tahun 2013. Dari tahun 2013. Sebelum itu sakit mah 12 tahun. Ya, obesitas, sakit mah, kemudian asam urat, rematik. Ya. Kemudian BAB saya biasanya sepekan cuma sekali. 5 ini ada pada diri saya. Waktu itu saya niatkan hanya menurunkan berat badan. Hanya meniatkan menurunkan berat badan dengan pola makan berpasangan seperti ini. Kemudian subhanallah, dalam waktu 1 sampai 5 hari BAB 1 sampai 3 kali sampai 5 kali bahkan. Dan permisi, akramakumullah, kriteria tinjanya berwarna hitam pekat. Ketika kami tanya kepada saudara-saudara kami yang mereka ahli di bidang sinse, mereka mengatakan itu adalah plak di usus yang sudah mulai luluh lantak. Nah, ketika itu dalam hitungan 1 pekan berat badan turun 8,2 kilo. Dalam 2 pekan turun 17 kilo. Nah, dan setelah itu subhanallah, sakit mah hilang. Ya, rematik sembuh. Obesitas sembuh. Kemudian asam urat sembuh. Dan kemudian BAB lancar. Sampai sekarang dengan izin Allah, dari tahun 2013 sampai 2021 sekarang. Alhamdulillah. Ya, yang tadinya takut sama cabai, sekarang pun, kemarin pun makan cabai 2 sendok, 3 sendok, alhamdulillah, aman. Kenapa? Kita perbaiki pola makan. Itu saja. Sebelumnya saya pakai herbal, sembuh sebentar, balik lagi.
pakai akupunktur, pakai bekam, pakai refleksi, pakai obat kimia. Sembuh sebentar, balik lagi. Kenapa? Karena penyebabnya kita masih mengambil sebab dari sakit mah. Apa itu sebabnya? Pola makan kita, kombinasinya yang salah. Biasakan kombinasi panas dingin, ya. Untuk berikutnya insya Allah, semoga 2 minggu lagi buku kami, ya, yang berjudul Latai As, insya Allah sudah keluar. Segera pesan kepada tim Cisau Mengaji. Ada nomor teleponnya, mungkin admin bisa mengirimkan nomor teleponnya, ya, untuk bisa memesan, karena stok sudah hampir habis dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Tri Ernawati. Bismillah Ustadz, bisakah buat sakit ginjal yang sudah cuci darah? Alhamdulillah, dari pengalaman kami, ketika kami masih di Yaman, di negeri Arab, sampai detik ini kalau ada pasien, kami sering menganjurkan untuk kasus cuci darah cukup dengan 1 herbal. Cukup dengan 1 herbal. Herbal apa? Cuma kami gunakan jeli gamat, si cucumber, timun laut, herbal laut. Sebenarnya dia adalah teripang, ya, timun laut. Kenapa demikian? Pertama, teripang ini rasanya asin, termasuk hewan laut. Dan yang asin-asin itu sangat cocok dengan sifatnya ginjal. Dan ginjal sukanya yang asin, ya. Kalau pahit sukanya jantung, ya. Kalau manis, limpa lambung. Nah, liver. Makanya Nabi SAW ketika sahur seringnya makan kurma. Ketika pagi, hadis Nabi SAW, ya, untuk apa? Mengkonsumsi 7 kurma ajwa, rasanya manis. Ketika buka puasa, pertama kali dikonsumsi Nabi adalah manis. Ketika bayi baru lahir ditahnik dengan apa? Kurma. Kenapa? Karena yang pertama kali masuk ketika perut kosong adalah bagus untuk liver, limpa, adalah yang manis-manis. Dan untuk ginjal yang sudah mengalami penurunan, kalau biasanya sudah 15% ke bawah, sampai mereka melakukan yaitu cangkok pada ginjal. Yang mana hukumnya cangkok ginjal ini diperbicarakan oleh para ulama, ya, menjadi pembahasan khusus. Bukan kita bahas pada saat ini, ya, bukan pada tempatnya. Dan subhanallah, mereka ketika mengkonsumsi jeli gamat yang sudah cuci darah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, alhamdulillah dengan izin Allah, ya, ada yang hanya konsumsi jeli gamat hanya 2 pekan, ada yang sampai 1 bulan, ya, yang mana sifatnya asin ini cocok dengan ginjal. Wah, subhanallah, sampai berhenti cuci darah. Fungsi filtrasi pada ginjal sudah meningkat, fungsi filtrasi pada ginjal membaik, sehingga apa? Dihentikan cuci darah. Tapi yang perlu ingat pada jeli gamat ada tambahan, ada bahan tambahan untuk mengawetkan, ya, yang dia adalah sodium atau natrium glutamat, yang akan menyebabkan apa? Meningkatnya tensi. Sedangkan pada kasus gagal ginjal seringnya diiringi dengan apa? Hipertensi. Berarti solusinya apa? Anda gunakan jeli gamat tetap dengan memperhatikan tensi si sakit, tensi si pasien, pagi sore ditensi. Kalau tensi naik, tinggal kasihkan obat darah tinggi yang aman. Dan gagal ginjal jangan sekali-kali dikasih herbal yang bentuknya serbuk, karena akan memperparah kinerja ginjal. Barakallahu fiik. Itu saja insyaallah. Juga yang penting pantangan. Anda berkolaborasi dengan tim gizi, pantangan-pantangan dari gagal ginjal, ya, pantangan-pantangan dari gagal ginjal. Seperti apa pantangannya? Yang mengandung makanan yang mengandung tinggi Fe, tinggi besi. Seperti apa? Kurma, bayam, ya, nah, liver sapi, ya, daging merah. Nah, maka diperhatikan pantangannya. Itu saja. Fa subhanallah, Allah akan sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan sangat banyak. Afwan Ustadz, dari Bapak Dedi Setiadi, apakah ada efek sampingnya kustul hindi apabila kita minum res-resnya? Ya, insya Allah tidak masalah, ya. Tapi kalau sudah direndam, ya, sudah unsur-unsurnya sudah keluar bersama air, meresap bersama air, nggak perlu makan res-resannya. Nah, kemudian dari Bu Yati,
dari dari saudara Evul. Assalamualaikum, mau tanya, apakah yang punya asam lambung bisa konsumsi kustul hindi? Sudah kita bahas tadi. Nah, apakah kustul hindi juga bisa digunakan dalam pengobatan bronkitis atau TBC? Nah, insya Allah bisa. Nah, dan disebutkan oleh dokter modern di masa sekarang, dokter dari Mesir atau Arab Saudi, bahwasanya kustul hindi bisa untuk maradus sil. Marad sil yaitu penyakit TBC. Bisa untuk penyakit TBC. Wallahu a'lam bishawab. Bisa penyakit TBC. Tapi sekali lagi perlu dilihat kondisi dia panas atau dingin sindromnya, orangnya, ya, pada orangnya. Barakallahu fiik. Apa resep buat nyeri sendi dan saraf kejepit hingga ke atas? Resep yang paling bagus diantaranya ya di terapi tulangnya. Ya, mana yang berjepit diluruskan tempat jepitannya. Yang kedua, Anda usahakan Anda renang setiap sepekan 2 kali. Ya, 2 kali saja. Itu minimalnya. Kalau mau ditambah silakan. Dan renangnya dengan gaya bebas. Nah, itu diantara terapi yang sering disebutkan, bahkan dokter internasional menyebutkan untuk kasus saraf kejepit. Ya, dokter Mesir, Arab Saudi, di Indonesia juga menyebutkan untuk menggunakan terapi renang. Nah, adapun operasi sah-sah saja, tapi ada resiko. Resiko yang pertama bisa jadi gagal, ya, dan ada efek samping, itu yang membahayakan. Nah, itu yang membahayakan, ada kemungkinannya. Maka kalau paling lebih aman, Anda menggunakan terapi renang. Maka cara yang terbaik. Nah, dan dokter-dokter ortopedi mereka juga menganjurkan renang. Dokter ahli tulang juga menganjurkan renang. Ya, barakallahu fiik. Dan ini juga aman, walaupun untuk olahraga untuk orang yang obesitas, karena obesitas sehingga tulang vertebrenya, tulang punggungnya tergencet, terlalu berat bebannya. Maka terapi untuk dia yang obesitas adalah apa? Adalah dengan mengurangi berat badan dan kemudian renang. Dan renang juga aman untuk orang apa? Untuk orang yang obesitas. Orang obesitas nggak boleh dia lari, ya, nggak boleh dia lari. Kenapa? Karena berat badannya dia yang berlebih akan menekan antara tulang-tulang, imma tulang lutut, imma tulang vertebrae. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi saraf-sarafnya yang terjepit, seperti akan terjadi isialgia. Nah, untuk penderita hipertensi, kustul hindinya gimana? Nah, untuk penderita hipertensi sebenarnya pilihan terbaik bukanlah kustul hindi. Cari herbal-herbal yang sifatnya dingin. Cari herbal-herbal yang sifatnya dingin dan sifatnya diuretik. Ya, dingin dan sifatnya diuretik. Ya, cukup Anda makan buah di pagi hari, masya Allah, seperti semangka. Itu sangat bagus sekali. Sifatnya dingin dan punya sifat diuretik. Ketika Anda makan siang, sertakan selalu timun. Sangat bagus sekali. Nah, dan hindari pantangannya. Kurangi makan makanan yang sifatnya panas, seperti daging kambing, ya, seperti daging ayam, ya. Pilihan Anda untuk hipertensi seperti apa? Ikan, tempe tahu, dan sapi, ya, sapi yang sudah dewasa. Adapun anak sapi, dia sifatnya panas, seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, pertanyaan banyak yang sama. Taib, kita lanjutkan terus. Untuk kasus pada autoimun, sebenarnya kasus autoimun ini nggak dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Ya, bahasa imun, bahasa kekebalan tubuh, bahasa virus itu baru dibahas pada kurun 19, pada abad 19. Ya. Sebelumnya mereka tidak membahas imun, tidak membahas virus. Mereka hanya membahas ini sindrom panas, sindrom dingin. Ya, sindrom panas, sindrom dingin, itu saja. Kalau kira-kiranya ada autoimun, lihat di lidahnya bagaimana. Ada kelembapan tubuh enggak? Yang mana kelembapan tubuh ini menimbulkan imun dia drop. Kalau kelembapan tubuh ini sangat memuncak dengan ciri-ciri lidah putih, berarti cari herbal yang sifatnya panas. Apa? Propolis panas, madu panas, royal jelly panas, kustul hindi panas, habatus sauda panas. Dan ini bisa untuk meningkatkan imun. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kalau sedang stres badan dan dengan anak gatal-gatal, ya wajar. Ya. Nah, ada masalah pada peredaran darah. Nah, bisa Anda bekam.
Kalau stres dibekam pada mana? Yafukh umul mughith kahil. 6. Kalau gatal-gatal di lengan pada lokasi, ya, pada titik yes point, ya, lokasi gatal-gatalnya langsung dibekam, ya, langsung dibekam. Terus konsumsi apa? Konsumsi talbina. Konsumsi talbina, yaitu tepung gandum. Taib, apa obatnya untuk tangan dan kaki kesemutan? Tangan dan kaki kesemutan, masalahnya banyak. Bisa jadi seseorang ini punya apa? Obesitas, gemuk, sehingga menekan peredaran darah yang besar karena tekan otot-otot jadi kecil. Bisa jadi karena apa? Kencing manis, bisa. Nah, bisa jadi karena apa? Karena penyempitan pembuluh darah, karena apa? Karena LDL, karena plak-plak di pembuluh darah, atau karena trigliserid sehingga pembuluh darah nggak lentur lagi. Nah, berarti caranya apa? Ya sudah, caranya bebaskan peredaran darah. Bebaskan peredaran darah. Dengan cara apa? Olahraga. Dengan cara pola makan yang benar. Itu saja. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Masya Allah. Nah, Kusnul bisa nggak membuat untuk pembengkakan kelenjar getah bening, getah bening maksudnya, bengkak di belakang telinga dan telinga gatal-gatal, apakah bisa diminum kompres? Bisa, insya Allah. Diteteskan juga bisa di telinga. Ya, diteteskan di telinga juga bisa. Nah, dikompreskan pada bengkaknya, insya Allah juga bisa. Ya, bismillah. Dan minumnya harus dengan seduh. Diminum dengan diseduh. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini termasuk apa? Warm har. Termasuk pembengkakan panas, yaitu inflamasi. Ya. Dan disebutkan di sini kustul hindi bagus untuk inflamasi. Nah, tapi dengan cara apa? Minumnya diseduh. Ya, diseduh. Bukan dengan madu dicampur kemudian dikonsumsi langsung, bukan. Dengan menggunakan air panas, dibiarkan 10-15 menit, dosis setengah sampai 1 sendok, diseduh, biarkan sampai dingin, sampai mengendap serbuknya, kemudian dikonsumsi. Nah, jangan lupa yang sudah sembuh-sembuh dengan izin Allah untuk testimoni, ya. Untuk apa? Memberikan manfaat kepada saudara yang lainnya. Bagaimana cara menghilangkan kutu pada rambut anak dan anak-anak ada alergi gatal-gatal di area paha? Ini menunjukkan apa? Lembab berlebihan. Ya, karena makanan panas-panas. Ya. Nah, sehingga apa? Tubuh kalau lembab, ya, ini ikut rambut karena posisinya lembab, suasananya lembab, bagus untuk jamur, untuk dijadikan media. Dia bakal juga sering pilek, lihat. Mungkin dia sering ngorok, ya. Juga bau ketiak. Juga bisa jadi kalau perempuan sering keputihan. Kalau laki-laki bisa sering panuan, gadas kurap, gatal-gatal. Nah, caranya bagaimana? Pertama, pola makan diperbaiki. Pola makan panas dingin. Ya. Apa itu panas dingin? Bisa Anda pesan buku untuk nanti kita buka daurah buku kita panas dingin, apa aja jadwalnya, mana makanan panas, mana makanan dingin, biar Anda bisa mempraktekannya. Kemudian pantangannya berarti apa? Makanannya sifatnya panas dikurangi, ya. Kemudian konsumsi apa? Konsumsi herbal yang sifatnya dingin. Yang paling cocok di sini Anda gunakan daun bidara. Daun bidara bukan hanya untuk jin, banyak. Daun bidara sifatnya dingin, ya. Jin sifatnya panas, makanya di ruqyah bagus sekali. Kemudian daun bidara ini bagus untuk orang yang haidnya nggak teratur, nyeri ketika haid juga bagus. Untuk orang yang depresi sifatnya panas, ya, daun bidara sifatnya dingin. Yang sudah kami coba ada dengan menggunakan apa? Ya, daun bidara ditumbuk, kemudian bisa Anda campur dengan buah bidara juga, buahnya bidara. Ditumbuk dengan daunnya langsung, ya. Kemudian Anda tambah sedikit air anget, ya, atau air panas, kemudian jadikan sampai anget. Setelah panas biarkan anget, biar unsur-unsur dalam daun dan buah tadi keluar. Kemudian dibalurkan di kulit kepala, biarkan 1 jam sampai 2 jam. Setiap hari dilakukan demikian. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bukan hanya untuk mengusir kutu, bahkan membunuhnya, membunuh kutu. Masya Allah. Nah, sehingga apa? Diminum dosisnya kalau anak kecil berarti cukup 1/3 genggam, ya, atau sampai setengah, direbus dengan 1,5 gelas air sampai jadi 1 gelas diminum.
ya. Kemudian sambil tadi dilakukan pada kepala. Di dalam untuk mendinginkan yang panas, di luar mendinginkan dari luar. Jadi dari dalam melalui peredaran darahnya akan berefek kepada kulit kepala, kemudian di luar langsung pada kulit kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah. Syaraf kejepit sudah kita jawab tadi. Peningkatan kecerdasan untuk anak. Nah, di antaranya tentunya belajar, ya, sebagaimana Imam Bukhari pernah ditanya, ya Abu Abdillah, ma dawaul hifz? Apa obatnya untuk menguatkan hafalan dan konsentrasi, ya? Nah, apa kata Imam Bukhari? Kathratul mutala'a wan nadhar. Sering mengulang-ulang materi itu penting, ya. Sering mengulang itu materi itu penting. Itu obatnya, itu yang pertama. Yang kedua, ada obat untuk meningkatkan daya konsentrasi, daya ingat. Kalau disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, di antaranya disebutkan jai, ya, kemudian madu, kemudian kismis, ya, kemudian luban. Luban itu terbikin dari getah pohon. Adapun di negeri kita, ya, bisa menggunakan ginkgo biloba, bisa menggunakan propolis, ya, bisa menggunakan madu, juga disebutkan Syekh Muqbil rahimahullah, madu. Juga Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antaranya kismis untuk meningkatkan yaitu daya ingat, memori, untuk meningkatkan daya konsentrasi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syekh Muqbil rahimahullah, jauhi minuman-minuman atau makanan-makanan yang sifatnya masam atau kecut. Karena apa? Akan mengurangi daya ingat. Akan mengurangi daya ingat. Kecutnya dari apa? Lain kalau anggur sudah jadi kismis, sudah beda. Ya. Maka yang masam-masam, ya, dikurangi, ya, dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah sampai di sini aja. Untuk asma sama, bisa menggunakan kustul hindi, al-habatu sauda. Kalau dagingnya bisa daging kelinci, ya, itu bagus untuk asma. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi khusus terkait dengan habatu sauda, jintan hitam. Maka kita anggap selesai dari materi kustul hindi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika ada kekurangan harap dimaklumi. Ya, sekali lagi saya bukanlah sinse, tapi saya hanya mendalami ilmu kedokteran Arab klasik, dan di sana pasti ada perbedaan teori, ya, pasti ada perbedaan teori dan dimaklumi, ya, dan jika ada benarnya tentunya dari Allah semata. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Semoga Anda bisa merasakannya. Juga jangan lupa sampaikan ilmu yang sudah Anda dapat kepada orang-orang yang belum mendengarkan. Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'ah thumma adda ila man lam yasma'ha." Kata Nabi SAW, Allah akan membuat wajah seseorang itu cerah. Karena apa? Mendengarkan hadisku, kemudian mencatatnya, kemudian menyampaikan kepada orang yang belum dengar. Sampaikan kepada saudara Anda. Silakan yang hendak mengedit video untuk memotong, silakan. Untuk disampaikan saya terlebih dahulu, untuk saya bisa koreksi, khawatir ada kesalahan apa yang saya ucapkan, dan semoga menjadi amal jariah saya dan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ada Facebook yang nongol di sini, Abu Kaisha. Beliau adalah adminnya Cisau Mengaji, ya. Dan yang Anda hendak pesan buku silahkan, karena kami hanya mencetak sekitar 1000 buku, sedangkan yang terpesan sudah hampir 800 buku. Maka yang hendak pesan harap segera memesan kepada Abu Kaisha atau nomor yang tertera, ya, 081212215923. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.